Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ya, ini saatnya untuk ijlak-ijlik melihat suasana padangin donya. Ala iso ijlak-ijlike ya membawa manfaat. Di antaranya ya sing menyehatkan, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Iki pompongane grumbul-grumbul rombongan, terutama para ibu-ibu iki. Padha menuju gedung serbaguna Merican. Ada apakah gerangan? Sebab dina iki ternyata mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti edukasi masalah kesehatan. Ini penting banget. Ini mulanya Mbak yo ikut bergabung, ikut nimbrung. Ini podo antri. Antri sembako. Wes podo adus rong iki mau. Lah dalah, wes adus iki. Wes podo aku 3 dina kepungkur. Ini acara edukasi masalah kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kali ini sasarannya para ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Merican. Ini meliputi beberapa kelurahan, di antaranya ya Merican, Dermo, Ngampel, dan Kelurahan Gayam. Iki calon pesertane ya datang dengan penuh semangat, menambah pengetahuan, wawasan berkaitan dengan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat di wilayah masing-masing. Iki sebab yang diundang diantaranya juga para kader-kader kesehatan, orang-orang yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila.
Silakan duduk kembali. Ini urusan kesehatan memang menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, sebab apapun yang kita rencanakan akan kita lakukan lek awake ora sehat, yang mesti hasilnya tidak maksimal, bahkan bisa berantakan. Nah, mulane usaha menciptakan masyarakat yang sehat ini menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi dan juga diusahakan secara bersama-sama, bahkan dengan melalui sebuah gerakan. Nah, contohnya yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini melibatkan dinas kesehatan, terus puskesmas, para lurah dan jajarannya, kader-kader kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat, supaya terjadi pemahaman yang sama, gerak yang serasi, menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa gerakan masyarakat hidup sehat itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk itu kita perlu kerjasama dengan lintas sektor, kemudian mungkin juga LSM dan juga seluruh masyarakat, yang dimana untuk mewujudkan ya dari gerakan ini sehingga tercapailah kegiatan atau penerapan Germas ini di masyarakat dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, gerakan masyarakat hidup sehat merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ibu-ibu kader terutama sudah mengetahui apa atau itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada berapa komponen ibu-ibu? Ada 10, pinter. Ya, di antaranya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif. Berapa bulan Bu? 0 sampai 6 bulan. Kemudian ada penimbangan balita teratur setiap bulan. Nah, ini penimbangannya ini kalau bisa jumlah D dan S per S-nya harus 100%. Sing tidak rawuh di posyandu kalau bisa didatangi ditimbang. Nah, timbangannya ini dicatat Bu, nanti lupa. Kemudian penggunaan air bersih terutama untuk kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk minum, mandi, mencuci. Terutama untuk minum ini harus bersih, tapi harus direbus dahulu. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Berapa langkah ibu-ibu? Lupa. 6 langkah. Kemudian menggunakan jamban sehat, sampun apa dereng? Adakah yang masih di sungai? Tidak ada ya? Ya, Kota Kediri kan sudah ODF ya. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk, PSN. Sampun nggih? Sampun. Nah, ada gertak PSN ya. Kemudian makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian ada aktivitas fisik setiap hari, dan juga yang terutama adalah tidak merokok di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, dari 10 indikator ini mungkin nanti yang paling jatuh adalah yang nomor 10. Ya. Nah, ini monggo Ibu kader, upayanya bagaimana supaya tidak merokok di dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, Germas dan P
PHBS merupakan salah satu strategi yang penting yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan baik pada masyarakat maupun pada keluarga. Harapan kita dengan diadakannya edukasi kesehatan program prioritas Germas di Kota Kediri dapat memotivasi dan tercapainya Germas dan PHBS akan menunjang tercapainya kemandirian di bidang kesehatan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf Bapak Kepala Dinas Kesehatan hari ini tidak bisa hadir karena baru ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu saja, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun informasi ilmu pengetahuan tentang kesehatan iki wis menyebar di berbagai lini, berbagai media, nanging ya terus menerus upaya edukasi terhadap masyarakat iki ya digalakkan langsung, terutama kepada ibu-ibu iki sing ngeramut rumah tangga, ngopeni bocah-bocah sing menyiapkan gizi seimbang sebagai salah satu hal untuk menciptakan tubuh yang sehat. Terus maneh pengetahuan tentang gangguan kesehatan dan cara-cara penanggulangannya, dan yang paling penting yaitu bagaimana mencegah supaya tidak terjadi berbagai macam gangguan kesehatan. Sing saiki ya marak gak karu-karuan sing jenenge jenis penyakit gangguan kesehatan, mulai dari ibu hamil, bayi, terus anak-anak dan remaja sampai tua. Nah, ini tetap ada resiko-resiko gangguan kesehatan. Baik, saya ada satu pertanyaan ya. Siapa di antara yang hadir di sini yang ingin sehat? Semua, tapi yang ngacung hanya separuh. Ayo, yang ingin sehat ngacung, oke? Siap. Kalau kita semua ingin sehat, kira-kira caranya untuk sehat gimana? Salaman sama kepala puskesmas bisa langsung sehat? Ikut BPJS bisa langsung sehat? Sehingga ketika kita ingin sehat, yang harus dilakukan ada beberapa hal. Pertama, diawali dari pikiran kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin sehat, julukan Kota Kediri sebagai kota yang paling bahagia itu harus diwujudkan dengan pikiran semua warganya itu harus bahagia, ya. Karena hampir semua penyakit salah satunya itu disebabkan oleh pikiran kita, ya. Jadi itu. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Mulai dari bahannya, jenis ragamnya, ya. Kemudian cara mengolahnya dan seterusnya. Itu semua nanti akan disampaikan secara lengkap oleh narasumber kita. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar agar kita sehat itu apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus dijaga dengan baik, ya. Mulai dari bahannya, jenisnya, aneka ragamnya, gitu ya, cara memasaknya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah perilaku kita, ya. Perilaku kita. Kemarin saat pandemi kita semua sudah belajar bahwa cuci tangan itu penting. Tolong itu tetap dilanjutkan, ya. Itu bagian dari bagaimana kita menjaga agar diri kita tetap sehat. Jadi perilaku yang kita lakukan. Kemudian perilaku yang lebih penting lagi adalah kami itu sudah punya posyandu, kita sudah ada Bankesdes, ya, kita sudah punya puskesmas, pustu dan lain sebagainya. Itu manfaatkan. Silahkan deteksi dini kesehatan kita, ya. Kita tidak pernah tahu kita punya kendala kesehatan apa sebelum kita lakukan tes, gitu ya. Sebelum kita periksa, silahkan lakukan tes secara rutin, baik di posyandu
maupun nanti di pelayanan kesehatan kita. Jadi 3 hal itulah yang akan menjadi fondasi kita agar hidup kita sehat. Kemudian nanti silahkan pemateri kita luar biasa semua. Mereka akan memberikan informasi yang luar biasa terkait bagaimana cara kita untuk hidup sehat ya. Namun yang lebih penting dari itu adalah karena tema kita adalah gerakan. Kalau kita sudah diberi informasi, artinya kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, maka punya kewajiban untuk dilaksanakan. Makanya kenapa gerakan? Jadi harus bergerak. Yang bergerak duluan adalah kita ya. Kalau dalam Islam kalau belum tahu itu masih diampuni dosanya ya. Tapi nanti kalau sudah dikasih tahu, sudah tahu, maka itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat ya. Jadi nanti apapun yang disampaikan itu adalah informasi yang penting. Silahkan, pesan kami adalah terapkan untuk diri sendiri dulu. Setelah itu ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami kita, kemudian ponakan-ponakan, sepupu, saudara, baru nanti kita ajak tetangga-tetangga kita gitu ya. Jadi itu pesan saya. Dan yang terakhir tentu saya selalu berdoa mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Kecamatan Merican ya, Merican Kelurahan Dermo ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat semua. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.